Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwanil kiram, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi atau merusak lingkungan dan perintah melestarikan lingkungan. Pada kesempatan ini, ikhwanil kiram, kami menyampaikan yang meliputi di antaranya: 1. Dalil atau ayat tentang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, ayat-ayat yang memerintahkan untuk melestarikan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, contoh bentuk-bentuk kerusakan di muka bumi. Dalil tentang berbuat kerusakan di muka bumi, penjelasannya berikut ini. Dalil tentang berbuat kerusakan di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum 41. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Ikhwani kiram, demikian tadi penjelasan tentang dalil merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi yang meliputi: 1. Ada sebagian manusia berbuat kerusakan di muka bumi tetapi dikemas dengan bahasa yang indah. Yang kedua, semua perbuatan manusia di muka bumi nanti di hari kiamat akan diceritakan oleh bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu, bumi akan menceritakan semua yang diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya, ayat-ayat yang memerintahkan untuk melestarikan lingkungan, penjelasannya berikut ini. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan melestarikan lingkungan: 1. Memanfaatkan tanah dan gunung-gunung. Wal ardo madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Al-Hijr 19. 2. Memanfaatkan potensi lautan. Wa walladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha
wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'alakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. An-Nahl 14. 3. Memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 22. 4. Perintah untuk bercocok tanam. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih illa qalila mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qadamtum lahuna illa qalila mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yuwathun nasu wa fihi ya'sirun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Yusuf 47-49. 5. Agar manusia menjaga tanaman-tanaman yang banyak macamnya. Wa walladzi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna wa rummana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-An'am 141. Ikhwani fiddin, demikian tadi ayat-ayat
yang memerintahkan untuk melestarikan lingkungan, yang diantaranya Allah memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan pemberiannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan potensi alam dengan sebaik-baiknya dan melestarikannya. Selanjutnya, tentang contoh bentuk-bentuk atau wujud kerusakan di muka bumi, penjelasannya berikut ini. Contoh bentuk kerusakan di muka bumi. 1. Merampas atau mencuri harta orang lain. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sarikin. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Yusuf 7:3. 2. Sikap orang-orang mukmin yang menjadikan orang-orang yang tidak seakidah sebagai pemimpin. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatum fil ard wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, wahai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal 7:3. 3. Menghalang-halangi manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqmudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bih wa tatbahuna aywaja wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah, di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-A'raf 8:6. 4. Menuruti hawa nafsu duniawi dengan gejalanya, seperti cinta dunia dan takut mati, budaya materialistis, hedonis, tamak, dan sejenisnya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Mu'minun 7:1. 5. Umat Islam menjadikan sekelompok orang beda akidah sebagai teman setia atau kiblat politik. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun.
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Mumtahanah 9. 6. Kesewenang-wenangan dengan segala indikatornya, seperti merancang konflik, penindasan, dan pembunuhan secara biadab, dan lain sebagainya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala alha syia'an yastad'ifu ta'ifatam minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas 4. Ikhwani Fiddin Arsadakumullah, demikian tadi penyampaian kami tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan perintah melestarikannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya diberi kemampuan dan kemudahan oleh Allah untuk menjaga lingkungan kita atau bumi kita ini sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.